Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Hatimah dari kelas 6B1. Saya akan mempresentasikan mengenai merancang media baru dalam Instagram pada akun @ubahstigmabersama. Nah, saya akan memproduksi mengenai akun di Instagram. Akun di Instagram tersebut namanya itu Ubah Stigma Bersama. Setelah itu tema yang akan saya ambil, salah satu contohnya yaitu tema mental health. Terus nanti saya akan menaikkan hashtag dengan hashtag Ubah Stigma Bersama Mental Health. Itu sebagai salah satu contohnya aja. Nah, di akun Ubah Stigma Bersama ini sebenarnya buat diskusi semua isu, mengenai semua isu yang dianggap yang mempunyai stigma buruk di masyarakat. Jadi saya mempunyai satu akun supaya buat diskusi supaya isu itu menjadi hal yang lebih positif. Nah, saya akan menggunakan platform Instagram. Kenapa saya mengambil mental health? Karena isu mental health ini sebenarnya saya mau mengubah dua pandangan. Yang pertama, pandangan dari orang yang mempunyai gangguan mental. Yang kedua, pandangan dari orang yang tidak mempunyai gangguan mental. Dan untuk yang mempunyai gangguan mental itu, supaya mereka tidak minder, agar lebih menerima dirinya, agar bisa menghadapi dirinya, agar merasa tidak sendirian. Dan untuk yang tidak mempunyai gangguan mental health, nah agar mereka tuh tahu kalau mental health ini bukan orang-orang yang aneh, bukan ngomongin orang-orang yang gila, tapi mental health ini tuh tentang kesehatan mental gitu. Kita semua pun harus sebenarnya mempelajari hal ini gitu. Terus supaya yang tidak mempunyai gangguan mental ini juga dapat menghargai sesama manusia. Dan agar tidak memandang orang itu sebelah mata. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan konsep saya dengan konsep POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, saya akan membahas planningnya terlebih dahulu, yaitu mengenai visi misi. Kalau visinya itu intinya mengubah pandangan orang yang tadinya negatif jadi ke hal yang positif. Misinya apa? Misinya itu pada di akun tersebut saya akan menyebarkan, membahas buat orang-orang tuh diskusi mengenai suatu isu supaya isu tersebut tidak salah makna oleh masyarakat. Jadinya yang tadinya negatif bisa jadi hal yang positif. Kurang lebih seperti itu. Terus latar belakang ide program, terutama saya akan bahas tadi mental health ya. Kenapa saya bahas mental health? Karena kan banyak masyarakat yang belum tahu mental health. Jadinya supaya masyarakat tuh tidak menganggap hal itu tuh sebagai hal yang negatif aja. Jadi lebih ke positif. Intinya kembali lagi dari yang negatif jadi hal yang positif. Nah, selanjutnya ada tujuan program. Intinya tujuan programnya yaitu mengubah segala sesuatu yang negatif menjadi yang positif, yang tadi saya udah bilang. Terus platformnya saya menggunakan Instagram, khusus buat Instagram. Kenapa? Karena banyak remaja-remaja atau masyarakat sekarang yang menggunakan platform Instagram. Lalu konsep program saya itu nanti saya akan memakai background, semuanya background kuning, karena background kuning ini artinya adalah kecerdasan, jadi supaya mengedukasi masyarakat. Jadi pas gitu, mengedukasi supaya masyarakat cerdas, jadi pakai background kuning aja konsepnya gitu. Terus lalu layout media itu, intinya nanti ada video, ada foto juga, ada puisi, banyak banget nanti pakai konsep-konsepnya agar masyarakat itu tidak bosen, cuman teks aja gitu, jadi harus ada gambarnya, videonya, dan sebagainya. Lalu strategi program, saya akan menaikkan edukasi ini dengan hashtag. Karena kalau misalkan semakin banyak orang yang memakai hashtag tersebut, semakin banyak orang yang gampang mencari edukasi tentang mental health ini gitu, salah satunya. Dan kemudian ada organizing, yaitu saya mempunyai kru nanti di Ubah Stigma Bersama ini. Krunya itu antara lain ada pimpinan program, manajer unit, ada penulis naskah atau konten, ada kreatif, ada kameramen, ada editor, layout, marketing digital, PR digital, dan sebagainya. Nah, job desk-nya sendiri ya, kalau pimpinan program kan dia mengatur semuanya, tanggung jawab buat semuanya. Manajer unit kurang lebih buat mengatur keuangan, terus ada penulisan naskah atau konten, buat nulis caption, buat nulis-nulis konten yang untuk di Instagram tersebut. Kalau kreatif, agar konten-konten tersebut itu dibingkai supaya tidak membosankan, intinya gitu. Terus untuk kameramen,
mencari video atau foto supaya untuk konten di Instagramnya ini, terus editor kurang lebih buat mengedit video, mengedit desain dan sebagainya. Kalau layout buat menata di Instagram supaya tampilannya itu tidak tidak datar gitu. Terus kalau marketing digital itu mengurus iklan supaya nanti tema ini atau akun ini bisa up terus ke masyarakat, bisa dilihat oleh masyarakat. Kalau PR digital kayak mengadakan kerjasama, event buat mengangkat nama baik akun tersebut ini juga. Lalu ada aplikasi, saya biasanya menggunakan Adobe Premiere, terus Adobe Photoshop, terus After Effects, terus Corel Draw, terus ada 9 Square, terus Canvas dan sebagainya. Lalu untuk alat ada kameramen, komputer, seperangkat komputer, terus lighting dan sebagainya, alat-alat pokoknya buat syuting. Lanjut ke motivating, saya ada briefing pagi, lalu ada reward, ada gathering, dan ada bonus. Nah, motivasi ini kan buat supaya karyawan-karyawan yang bekerja pada Ubah Stigma Bersama ini tidak bosan dan ikhlas kerjanya, dan seperti keluarga gitu. Yang pertama kan briefing pagi, nah di situ kan kita bisa sharing, bisa lihat saran atau kritikan dari karyawan kita sendiri, atau ngobrol-ngobrol maunya kayak gimana biar sama-sama enak gitu. Terus kalau reward itu buat karyawan-karyawan yang disiplin, karyawan-karyawan yang mempunyai ide bagus, nah itu bisa-bisa kita kasih reward gitu. Terus ada gathering, nah itu kita jalan-jalan bersama sama keluarganya karyawan juga, jadi sembari menjalin silaturahminya dengan baik. Terus ada bonus, jadi kalau misalkan kayak lemburan atau bonus-bonus tahunan, bulanan, itu supaya lebih semangat lagi karyawan-karyawannya bisa bekerja dengan baik di akun Ubah Stigma Bersama ini. Lalu ada controlling. Nah, controlling ini tuh ada wakil pimpinan, ada supervisor, dan ada CCTV. Nah, controlling itu kan untuk mengontrol jalannya supaya Ubah Stigma ini bisa berjalan dengan baik. Nah, wakil pimpinan ini gunanya dia untuk benar-benar mengontrol semua di kantor supaya tuh kru-krunya berjalan dengan baik, terus programnya juga berjalan dengan baik. Nah, supervisor ini benar-benar terjun langsung. Jadi dia itu melihat editor kerjanya gimana, kameramen gimana, manajer unit benar-benar langsung terjun langsung melihat satu-satu karyawannya gitu. Kalau CCTV, nah kalau misalkan nanti ada sesuatu hal yang tidak dilihat oleh wakil pimpinan atau supervisor, nah bisa jadi kita melihat ke CCTV karena dia yang memutar semuanya. Seperti itu. Terus, dan di sini akunnya Ubah Stigma Bersama ini emang digunakan untuk mengubah pandangan seseorang yang menilai sesuatu hal dengan yang negatif. Nah, dan di situ bisa berdiskusi bersama. Gitu. Dan di sini ada poin-poin konsep-konsepnya, ada definisi mental health kalau yang kita bicara tentang mental health ya. Terus ada video-videonya juga, terus ada puisi, ada video cover, ada fakta-fakta tentang mental health dan sebagainya. Pokoknya di sini sudah tertera semuanya mengenai fakta-fakta tentang mental health. Ini mental health ya. Kalau misalkan yang lain, di sini kita juga setelah mental health kita akan mengangkat isu-isu yang dipandang negatif lagi oleh masyarakat. Lalu kalian bisa ngelihat di Instagram kami yaitu @ubahstigmabersama. Yaitu kita menganalisis akun ini dengan analisis SWOT ya. Di sini analisis SWOT kami Ubah Stigma Bersama ini kekuatannya itu kita tuh faktanya, kita tuh mengandung fakta, kita tuh nggak hoax gitu. Kalau yang udah kita tampilin itu berarti udah fakta gitu, nggak hoax. Terus kekinian, nggak yang dulu-dulu yang kita bahas, nggak, benar-benar yang up to date yang kita bahas. Terus menarik, nggak ngebosenin kan. Terus weakness-nya itu, kekurangannya itu kita itu upload sebenarnya bisanya hanya dua hari sekali karena kita termasuk baru akunnya, dan habis itu karyawan-karyawan pun masih sedikit, jadi uploadnya hanya bisa 2 hari sekali. Lalu untuk opportunity atau peluang bisnisnya kita itu biasanya pakai para ahli supaya yang membedakan kita dari yang lain itu yang menjual gitu dari kita. Benar-benar ada para ahli yang ngomong, terus benar-benar yang di bidangnya lah ibaratnya kayak gitu. Terus kalau ancamannya, karena ini kan akun Instagram banyak yang pakai, jadinya banyak yang mencoba untuk plagiat. Kesimpulannya intinya dari New Media ini kita membuat program edukasi yaitu Ubah Stigma Bersama, lalu ini tujuannya untuk mengedukasi masyarakat untuk berpikir positif, dan kita pakai platform Instagram seperti itu @ubahstigmabersama. Itu aja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.